Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan kali ini adalah pertemuan terakhir kita untuk surat Al-Qasas. Malam ini kita akan membahas ayat 81 sampai 88. Jadi insya Allah hari Jumat lusa kita akan masuk pada surat baru, yaitu surat Al-Ankabut. Malam ini adalah pertemuan terakhir untuk Al-Qasas. Mas sekalian, ini Ustaz Tony sudah ada Bu Dokter belum ya? Tadi udah ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Ustaz Tony kita sudah bersama dengan kita. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen untuk melihat Al-Quran kita, membaca bersama, tadarus, dipandu, dibimbing oleh Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani, membaca surat 28, surat Al-Qasas, ayatnya 81 sampai 88. Kepada Ustadz Tony Sanwani, kita persilahkan dengan segala hormat. Silakan, Ustadz. Ustaz Aidin belum sampai Ustaz ya? Belum. Udah full Bu itu kedengarannya. Mari Bapak Ibu kita mulai dari 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخسفنا به الأرض فما كان له من فئة ينصرونه فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء وأصبح الذين تمنوا مكانه يأمرون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون.
لمن يشاء لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لحافظ إنه لا يفلح الكافرون كالدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات ومن جاء بالحسنة فله خير منها جاء بالسيئة لا يجزى الذين عملوا السيئات ولا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. قل ربي أعلم من جاء هدايا ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وما كنت ترجو إلى الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك
ربك ولا تكونن من المشركين وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل شيء هالك إلا وجهه الحكم وإليه ترجعون الله العلي العظيم صدق صدق الله العظيم. العظيم اللهم وسلم وبارك على رسول الله آله الأهداء Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita aturkan terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani. Semoga Allah SWT menjadikan ayat-ayat yang dibacakan kepada kita sebagai wasilah baginya untuk Allah SWT lebih mendekatkan kepadanya dan kepada alam malakut. Begitu juga kepada Bapak Ibu sekalian, seperti mana janji Allah dalam sebuah hadis qudsi, siapa yang baca Al-Quran, lalu membacakan atau mengajarkan kepada sesama mereka, maka Allah SWT akan memberikan kepadanya sakinah. Allah memberikan kepadanya, mencurahkan kepadanya rahmat, dan Allah SWT mengirimkan malaikat yang bersaf-saf sampai ke arasy Allah SWT, dan setiap yang hadir disebut namanya dan nama orang tuanya di hadapan majelis para malaikat. Nah, sekarang kita teruskan surat Al-Qasas yang merupakan 8 terakhir dari total surat Al-Qasas. Seperti biasa kita mulai dari mendengarkan permulaan daripada surat Al-Qasas. Perlu kita sampaikan bahwa surat Al-Qasas ini 3 berentetan, yaitu mulai dari surat Asy-Syu'ara ayat surat 26, kemudian surat An-Naml surat 27, dan terakhir ini surat Al-Qasas itu permulaannya mirip. Surat Asy-Syu'ara to sin mim, kemudian surat An-Naml to sin, lalu kemudian sekarang Al-Qasas to sin mim juga. Setelah itu nanti insya Allah pekan depan hari Jumat nanti kita masuk surat Al-Ankabut mulai dengan alif lam mim dan berturut-turut beberapa surat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Po 2 harokat, sin 6. Di antara sin dan mim ada dengung. Kemudian mim 6. Posim mim. Tilka ayatul kitabil mubin.
Surat Al-Qasas, surat yang kedua. Jadi nomor urutnya adalah antara surat An-Naml dan surat Al-Ankabut. Artinya kisah-kisah, turun di Mekah, Makkiyah, 88 ayat. Kemarin kita sampai di ayat 8 berbicara atau masih berbicara tentang Qarun. Qarun kalau keluar dengan segala macam kemewahannya, kita lihat ini kendaraannya pada saat itu, tentu kendaraan yang paling mewah pada saat itu. Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 80, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya yang salah bukan kekayaan seperti Karun, tetapi adalah Karun itu kemudian terhalangi oleh kekayaannya dari mendekat kepada Allah. Bahkan dengan kekayaannya menjauh dari Nabi Musa. Itu masalahnya. Jadi artinya bahwa kekayaan daripada Qarun ini telah menjadi hijab, telah menjadi benteng yang menutupi antara dirinya dengan Tuhannya. Itulah yang menyebabkan kemudian ayat ini berbicara tentang kata-kata wailakum. Celakalah kalian, apa sebabnya? Sawabullahi khairul liman amana wa amila shalih. Apa yang ada di sisi Allah itu adalah lebih baik. Sawabullahi khairul liman amana wa amila shalih. Jadi ganjaran apa yang Allah siapkan di sisinya itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Liman amana wa amila shalihan. Wala yulaqaha illa sabirun, cuma untuk mendapatkan itu adalah sabar. Jadi iman, amal soleh, dan sabar. Ini mirip dengan surat Al-Hasyr, surat Wal Asr. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wal Asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dalam kebenaran dan sabar. Illa sabirun. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Lalu kemudian tidak lama setelah itu ternyata Qarun nanti tenggelam. Ini adalah ilustrasi ketika Qarun dengan harta kekayaannya tenggelam ke dalam bumi. Mengalami proses semacam, kalau istilah sekarangnya mungkin semacam likuifaksi. Ya, sehingga kemudian bumi bergerak ke bawah dan Qarun berserta harta kekayaannya juga ikut tenggelam. Fahasafna bihi, lalu kemudian kami benamkan. Hasafna bihi, lalu kami benamkan. Itu kayaknya ada yang bunyi-bunyi Bu ya. Yang zoom-nya Bu yang nyala dimatikan, minta tolong dimatikan dulu supaya tidak kedengaran, itu kayak ada apa bunyi-bunyi berdering. Fakhasafna bihi, kemudian kami benamkan bihi dengan kekayaannya. Ya, fakhasafna bihi. Jadi fakhasafna bihi, ya, kami benamkan dengan kekayaannya. Kami benamkan Qarun wa bidari, dan rumahnya, kekayaannya. Kita artikan saja dan propertinya. Kami tenggelamkan bihi wa bidarihi, dan juga propertinya. Wa bidarihi. Kemana dibenamkan? Al-arda, ke dalam bumi. Jadi tenggelam ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurah, dan ketika kejadian itu terjadi, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jadi ketika mereka, yaitu Qarun bersama dengan properti-propertinya ditenggelamkan ke dalam bumi, maka semua orang yang jauh dari tempat itu hanya menjadi penonton saja atau menjadi penguping tentang cerita itu saja.
famakana lahu min fi'atin. Tidak ada sama sekali fi'ah, golongan, yansuruna, yang bisa menolongnya. Jadi kalau di dunia saja orang-orang yang kemarin mengagumi Qarun tidak mampu menolongnya, bagaimana pula di akhirat? Jadi ditenggelamkannya Qarun menunjukkan kepada kita bahwa pujian orang itu juga tidak menolong kita. Orang-orang memuji kita, kita juga merasa terpuji karena memang memiliki sesuatu yang pantas dipuji secara duniawi. Ternyata semuanya adalah halusinasi belaka saja. Semuanya adalah palsu belaka saja. Karena begitu mereka atau Qarun dengan propertinya ditenggelamkan ke dalam tanah, semua orang tidak bisa menolongnya. Famakana lahum min fi'atin yansurunah, tidak ada yang mampu menolongnya sama sekali. Min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa makana minal muntasirin, dan tidak ada memang yang bisa menolongnya. Artinya dia, Qarun, tidak pantas ditolong. Wa makana, dan dia Qarun tidak termasuk minal muntasirin, golongan orang yang pantas ditolong. Jadi artinya selain tidak ada orang yang menolongnya, dan dia pada saat itu juga benar-benar tidak kuasa untuk menolong dirinya sendiri. Jadi selain orang tidak mampu, Qarun juga berada dalam kondisi tidak mampu menolong dirinya. Artinya harta kekayaannya yang kemarin, ingat ayat 80, ayat 9, yang dikagumi orang-orang sampai mengatakan alangkah senangnya, alangkah bahagianya kalau saya diberikan kekayaan seperti Qarun. Lalu kemudian kita lihat tadi ayat 80 ditegur oleh orang yang diberikan ilmu kepadanya, celakalah kamu kalau ingin seperti Qarun itu, sementara kekayaannya Qarun itu membuatnya jauh dari Allah Tuhannya, meninggalkan Nabi Musa. Akhirnya kemudian tidak lama kemudian ditenggelamkan, sehingga ketika ditenggelamkan maka seluruh kekayaan Qarun tidak mampu membelanya. Bahkan orang-orang yang memujinya pun tidak mampu membelanya. Bahkan Qarun sendiri dengan segala macam potensi yang dimilikinya tidak mampu menolong dirinya. Maka minal muntasirin. Ini adalah caranya Allah memperlihatkan kepada kita bahwa kalau di dunia saja kita sudah tidak mampu ditolong oleh apa yang menjadi milik kita. Yang menjadi milik kita bisa dalam bentuk harta benda, orang-orang yang ada di sekitar kita, sahabat dan teman-teman kita, atau orang-orang di luar sana yang kita tidak ketahui tetapi memuji dan menyanjung kita, atau bercita-cita ingin seperti kita, pada akhirnya semuanya tidak bisa memberikan pertolongan. Ini menunjukkan bahwa satu-satunya tempat kita bergantung adalah Allah Subhanahu wa taala, dan karena ini sangat prinsipil, sangat fundamental, mendasar, maka dimasukkan ke dalam salah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah yang wajib kita baca setiap salat, setiap rakaat salat bahkan, yaitu kita mendeklarasikan di hadapan Allah dengan kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah Tuhan kami menyembah, dan karenanya hanya kepadamulah kami meminta. Jadi pada saat itu kita mendeklarasikan bahwa tidak ada tempat meminta selain Allah. Apa sebabnya? Karena segala sesuatu selain daripada Allah itu berpasang-pasangan. Artinya berpasang-pasangan, saling membutuhkan pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia berpasang-pasangan, dalam surat Yasin dikatakan semuanya berpasang-pasangan. Kata berpasang-pasangan, semuanya kita cacat, membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita yang tinggal di kota, cacatnya tidak bisa bertani. Maka kita butuh petani di desa untuk mensuplai kebutuhan beras kita. Kita yang tinggal di kota, beraktivitasnya di kantor, tidak bisa ke laut untuk mengambil ikan. Maka kita butuh para nelayan untuk memasok kebutuhan ikan kita. Begitulah seterusnya, manusia semuanya berpasang-pasangan. Kita yang sarjana ekonomi tidak bisa mengobati diri kita kalau sakit. Kita butuh dokter untuk
mengetahui dan mengobati penyakit kita. Begitulah semua manusia berpasang-pasangan. Artinya masing-masing butuh yang lain. Nah, jemaah sekalian berbahagia, karena semua orang butuh kepada yang lain, artinya manusia itu tidak ada yang sempurna secara duniawi, secara material. Selalu butuh kepada pertolongan orang lain. Nah, jemaah sekalian berbahagia, pertolongan orang lain itu sebetulnya adalah pertolongan dari Allah. Apa sebabnya? Karena yang menciptakan hukum berpasang-pasangan, hukum untuk bergotong royong adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita deklarasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang ayat 82, wasbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi. Maka yang kemarin bil amsi, kita langsung ke sini al ams kemarin. Maka yang kemarin itu yang tamannau, yang sangat menginginkan kedudukan seperti Qarun. Makanau kedudukannya seperti Qarun. Ingin kaya raya seperti Qarun, ingin populer seperti Qarun. Mereka yang kemarin itu ingin sekali seperti Qarun, wasbah, maka menjadilah orang itu berkata sekarang. Jadi setelah menyaksikan Qarun tenggelam, dia mengubah kata-katanya. Yaquluna, mereka berkata, wa ika'annallaha yabsutu rizqa liman yasha wa min ibadihi wa yaqdir. Benar-benar, kurang lebih begitulah. Sungguh-sungguh benar-benar. Duhai, kira-kira begitu kalau bahasa kita ya, duhai. Benar-benar Allah itu melapangkan rezeki. Melapangkan rezeki liman yasha, kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, wa yaqdiru, dan menyempitkannya. Apa yang dimaksud rezeki di sini? Tidak melulu dalam bentuk harta benda. Jadi benar-benar Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Kenapa? Kita lihat dari sisi duniawi, kemarin Qarun begitu lapang rezekinya. Semua ada, berjalan tadi disertai dengan iring-iringan kereta yang mewah, kereta kencana semacam kereta raja kalau dia berjalan. Tetapi hari ini kita menyaksikan Qarun tidak berdaya. Artinya bukan hanya rezekinya yang hilang karena tenggelam ke dalam tanah, bahkan orangnya juga sekarang sudah tidak ada. Jadi benar-benar hanya Allah yang menentukan. Wa ka'annallaha yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru. Laula an mannallahu alaina. Seandainya Allah tidak memberikan karunia kepada kita. Nah, muncullah kata manna di sini. Ya. Muncul kata manna, karunia di sini seperti kemarin di sini. Seperti yang dikatakan sebelumnya, tamannau. Tamannau itu berarti manna juga. Jadi wa ka'annallaha yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa laula an mannallahu alaina la khasafa bina. Seandainya Allah tidak memberikan karunia kepada kami, maka kami juga akan tenggelam seperti tenggelamnya Qarun tersebut. Berarti sekarang orang-orang yang kemarin bermimpi untuk menjadi seperti Qarun justru bersyukur. Seandainya kita juga diberikan seperti Qarun, kita tenggelam juga. Nah, ternyata kita tidak diberi seperti Qarun, ternyata itu caranya Allah mengaruniai kita ini, kata-kata ini. Jadi kita tidak diberikan seperti Qarun, itu caranya Allah memberikan karunia kepada kita. Laula an mannallahu alaina, seandainya Allah tidak memberikan karunia kepada kami. Apa karunianya? Tidak seperti Qarun. Seandainya Allah tidak memberikan karunia seperti kami, maka kami juga akan tenggelam bersama dengan harta benda kami. Seperti mana tenggelamnya Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Waduh, duhai, benar-benar orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya tidak pernah beruntung. Jadi baru mereka menyadari bahwa ternyata orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhannya adalah tidak pernah beruntung. Yaitu apa tadinya? Harta tidak ada, bahkan orangnya pun meninggal dunia. Jadi tidak ada yang mereka bisa nikmati. Nah, sekarang jemaah sekalian, siapa yang dimaksud dengan kafirun di sini? Ya tentu tadi orang-orang tentu tadi adalah Qarun dan orang-orang yang mengingkar seperti Qarun sebetulnya. Jadi, jemaah sekalian, masalahnya Qarun bukan pada banyaknya hartanya. Kita tekankan, bukan pada banyaknya hartanya. Karena pada surat sebelumnya, surat An-Naml,
Kita sudah berbicara tentang Nabi Sulaiman. Kita sudah berbicara tentang Ratu Balkis. Mereka juga adalah orang-orang yang kekayaannya bakal lebih besar daripada kekayaan Qarun. Qarun ini kan bukan raja. Qarun ini hanyalah pengusaha biasa saja yang berhasil. Tetapi kalau Sulaiman, kalau Ratu Balkis, ratu dan raja kemarin kita lihat. Ratu Balkis dan Raja Sulaiman di dua wilayah yang berbeda. Satu di sekitar Yaman, satu di sekitar Mediterania sana. Dua-duanya adalah pemimpin, kepala negara di tempatnya masing-masing. Tetapi Allah memuji keduanya. Allah memuji Nabi Sulaiman dan Allah juga memuji Ratu Balkis yang kemudian dengan begitu gampangnya menyerahkan dirinya kepada Allah SWT melalui Nabi Sulaiman. Padahal mereka adalah orang-orang yang kaya. Jadi kita tekankan ini bukan pada kekayaannya, supaya kita tidak bersifat fatalistik terhadap dunia. Ya, ingat, kita tidak fatalistik kepada dunia. Jadi yang dikecam di sini adalah al-kafirun, yaitu mengingkari akhirat, mengingkari Allah, berpikir bahwa kehidupan dunia ini adalah selama-lamanya. Makanya nanti di akhir-akhir surat Al-Qasas ini kita bicara tentang hakikat kehidupan dunia. Jadi di akhir-akhir surat Al-Qasas ini kita bicara tentang hakikat kehidupan dunia. Bahwa semuanya nanti akan binasa, itu nanti ayat terakhir muncul. Semuanya akan binasa kecuali hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyaksikan seperti ini kan indah. Ini padahal ini di dunia. Dapat kita bayangkan surganya nanti Allah Subhanahu wa taala. Tilka darul akhirah. Itulah kampung akhirat. Jadi kampung akhirat itu naj'aluha, kami menjadikannya khusus untuk siapa? Lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Jadi kita sampaikan bahwa yang dikecam tadi bukan kekayaannya Qarun, tetapi sikap sombongnya. Ingat sebelumnya ditegur oleh teman-temannya dari kalangan pengikut Nabi Musa. Pada saat kita pertama kali membicarakan Qarun, ada kata-kata la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah engkau membangga-banggakan, menyombongkan diri, karena Allah tidak suka orang yang suka menyombongkan dirinya. Nah sekarang Allah berkata, tilka darul akhirah. Jadi tenggelamnya tenggelamnya Qarun dan propertinya menunjukkan bahwa yang masuk akal, yang rasional dijadikan sebagai tujuan itu adalah ad-darul akhirah, kehidupan akhirat. Inilah yang paling masuk akal. Semua orang akan meninggalkan dunia ini. Iya, semua orang. Kita lihat zaman sekarang belum meninggal saja sudah mulai tidak menikmati dunia, sudah sakit, tergeletak di rumah sakit dan sebagainya. Ya, begitu dia sakit, tergeletak di rumah sakit kan tidak bisa menikmati secara maksimal hasil jerih payahnya. Jadi di dunia saja sudah menunjukkan kepada kita bahwa benar-benar yang masuk akal, yang rasional untuk kita persiapkan adalah ad-darul akhirah. Kenapa? Karena ad-darul akhirah itulah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad. Kehidupan akhirat itu dipersiapkan untuk orang-orang yang lilladzina la yuriduna, yang tidak memiliki keinginan, la yuridu. La yuriduna untuk apa? Uluwan, menyombongkan diri, bersikap arogan. Uluwan itu bersikap sombong. Ya. Jadi akhirat itu diberikan kepada siapa? Orang yang dalam hatinya tidak ada lagi iradat, tidak ada iradat untuk menyombongkan diri. Jadi tidak ada sama sekali keinginan dalam dirinya untuk dipuji, disanjung dan sebagainya. Namanya uluwan. Uluwan itu dari kata ala, merasa tinggi daripada yang lain. Seperti kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya kan lebih Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi la yuriduna uluwan fil ardi, di muka bumi. Jadi siapa yang ikut bersama dengan orang-orang atau ke pihak-pihak yang menyombongkan diri di muka bumi, maka tidak ada tempatnya nanti di akhirat, kata ayat ini. Wala fasada, dan tidak membuat kerusakan. Tidak juga membuat kerusakan. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, tidak ada tempat di akhirat bagi orang buat kerusakan. Maka ayat ini, ulangi lagi, ayat ini bertentangan dengan doktrin yang ditanamkan kepada orang-orang yang ingin bom bunuh diri. Disebut dengan pengantin kalau di Indonesia.
Mereka ingin menjadi pengantin, menjadi pengebom bunuh diri, bahwa katanya kalau dia bunuh diri disiapkan bidadari 72, jelas bertentangan dengan ayat ini. Bagaimana bisa disiapkan bidadari 72 di sana, sementara dia melakukan kerusakan. Mengebom tempat ibadahnya orang, membakar tempat ibadahnya orang, mencaci maki agama orang lain. Mencaci maki agama orang lain itu adalah termasuk upaya untuk melahirkan kerusakan. Karena kalau orang itu marah, tersinggung, ya bisa terjadi bentrok antar umat beragama. Maka Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ini jelas ad-darul akhirah itu hanya diperuntukkan untuk mereka yang tidak mau berbuat sombong di muka bumi dan tidak melakukan kerusakan. Wala fasada. Kemarin hari Senin kita sudah bahas pertanyaan Pak Iqbal bahwa di dalam Al-Quran ada kata-kata wallahu la yuhibbul mufsidin, ada juga innallaha la yuhibbul fasad. Jadi orang yang melakukan kerusakan tidak disenangi Allah, tidak dicintai Allah, dan juga kerusakan tidak dicintai Allah. Jadi tidak boleh melakukan perusakan, walaupun itu adalah tempat ibadah orang lain. Tidak boleh. Sering ada orang bertanya, lalu bagaimana dengan Nabi Ibrahim menghancurkan patungnya orang? Nabi Ibrahim benar-benar tidak punya motif untuk menghancurkan patung orang lain. Buktinya, yang dihancurkan hanya yang kecil saja. Lalu kemudian kampaknya, alatnya digantungkan di patung yang besar, yang besar-besar. Lalu apa tujuannya Nabi Ibrahim melakukan itu? Supaya dipanggil oleh Raja Namrud. Karena Nabi Ibrahim ini boleh dikatakan orang pinggiran, orang yang tidak diperhitungkan di pusat kekuasaan pada saat itu. Sementara dia melihat bahwa terjadi kerusakan yang luar biasa, baik dalam sistem sosial, juga dalam sistem keagamaan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah patung-patung, dan penyembahan patung-patung ini difasilitasi, diakomodasi oleh kerajaan. Dalam hal ini Raja Namrud. Maka Nabi Ibrahim pengen menyampaikan, berdiskusi, menasehati, ya, berdialog dengan Raja Namrud. Bagaimana cara berdialog dengan raja sementara dia rakyat biasa? Ya, kan tidak mungkin. Tidak ada alasan untuk memanggil Nabi Ibrahim karena dia bukan siapa-siapa. Maka kemudian dengan merusak patung itu terjadilah keributan. Muncullah isu bahwa satu-satunya anak muda yang tidak pernah datang ke kuil itu adalah orang bernama Ibrahim. Namrud mengatakan panggil dia. Benar saja Nabi Ibrahim datang, terjadilah dialog dan diabadikan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, di beberapa surat dalam Al-Quran. Dialognya itu. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai Ibrahim sama sekali bukan untuk melakukan pengerusakan. Ya, kalau dia melakukan pengerusakan bahkan dia hancurkan kuilnya, tetapi tidak sama sekali. Hanya patung yang kecilnya saja. Dan itu juga Nabi Ibrahim nanti jadikan sebagai alat peraga untuk mendialogkan cara berpikir yang benar, struktur logika yang benar, yaitu bahwa kalau memang patung itu adalah memiliki kemampuan, tentu dia bisa tahu siapa yang menghancurkan patung kecilnya. Makanya ketika Nabi Ibrahim ditanya, Ibrahim, kamu yang hancurkan patung kami. Kata Nabi Ibrahim, kok Tuhan nanya kepada saya? Harusnya Tuhan tanya kepada patung yang besar, kan patungnya besar masih ada. Nah, itu kan langsung terkunci posisinya kan mereka. Jadi harusnya jangan tanya kepada saya, kata Nabi Ibrahim. Harusnya tanya kepada patung yang besar itu. Lalu mereka mulai kecewa, mulai malu kepada Nabi Ibrahim. Berkata kepada Ibrahim dengan rasa malu-malu, Ibrahim, kenapa kamu tanya begitu kepada kami? Kamu kan tahu patung tidak bisa mendengar. Lah, Nabi Ibrahim mengatakan kalau tidak mendengar, lalu kenapa kalian menyembahnya? Nah, itu kan bentuk-bentuk penalaran. Itu namanya Nabi Ibrahim membuat premis-premis sebetulnya. Premis mayor, premis minor. Kesimpulannya bahwa kalau patung itu adalah memiliki kemampuan ilahiyah, harusnya dia tahu siapa yang menghancurkan yang kecil. Itu kan sederhana sekali Bapak sekalian. Itu adalah penalaran deduktif yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Allah mengatakan tidak suka kepada kerusakan. Wala fasada. Wal akibatu lil muttaqin. Dan akhir daripada dunia ini, nanti di akhirat terutama adalah untuk orang bertakwa. Di tempat lain dalam surat Al-Imran dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Muttaqin juga. Uiddat lil muttaqin. Ya.
Jadi hanya untuk orang bertakwa, orang yang mengayu biduk ruhaninya kembali kepada Allah SWT. Dalam kehidupan dunia kita, yang bekerja adalah hukum kausalitas. Jadi kita sampaikan bahwa adanya hukum kausalitas ini tidak ada yang meragukannya lagi. Hukum kausalitas ataukah hukum sebab akibat telah diterima di seluruh disiplin ilmu. Semua disiplin ilmu mengakui adanya hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Bahwa setiap akibat pasti ada sebabnya. Makanya ketika terjadi pembunuhan, maka kemudian yang dicari siapa pembunuhnya. Dari mana? Ya dari akibatnya. Jadi akibatnya naik ke atas. Jadi dari akibat naik ke atas, mencari sebabnya. Jadi akibat itu di bawah, hierarkinya di bawah. Begitu kejadian, tanya siapa sebabnya, siapa yang menjadi sebab, siapa yang menjadi pelaku kalau dalam kriminalitas. Ini akibat, ada orang meninggal, ada orang terbunuh. Siapa sebabnya yang membunuhnya? Nah, jadi begitulah seterusnya dalam kehidupan kita ini bekerja hukum kausalitas. Dunia ini adalah sebab dan akhirat adalah akibat. Berkali-kali Allah menyebut akhirat itu adalah akibat tadi. Lihat tadi ayat sebelumnya, akibatul lil muttaqin. Bagaimana hukum sebab akibat itu bekerja? Ini ada contoh sederhana pada gambar berikut ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ilustrasi yang sangat sederhana sekali tentang hukum kausalitas, sebab akibat. Ya. Ini kita lihat nih, si bapak ini, orang ini duduk di sini. Di sini ada kumpulan kumpulan balok-balok beton, katakanlah begitu, balok-balok beton yang berdiri tegak seperti ini. Nah, tetapi cuma sekalian karena melakukan kerusakan, bagaimana cara melakukan? Dia mendorong satu ini. Yang harusnya tegak berdiri seperti ini, didorong satu, begitu satu jatuh, apa yang terjadi? Lihat, semuanya nanti akan jatuh, dan pada akhirnya siapa yang terkena? Dirinya sendiri, lihat. Kalau ini diteruskan terus ke sini, pada akhirnya ini juga akan jatuh, dan siapa yang tertimpa? Dirinya sendiri. Jadi sebabnya dia yang ciptakan dengan mendorong ini, akibatnya dia juga menerima. Sebab akibat. Ini gerak balok-balok beton ini bisa langsung jatuh ke sini kalau dia tidak terlalu panjang, bisa juga beberapa hari kalau panjang sekali, bisa juga tahunan kalau panjang sekali. Jadi jarak antara sebab dan akibat bisa pada saat itu juga, bisa juga beberapa hari, bisa beberapa bulan, bisa beberapa tahun. Tetapi intinya adalah ada sebab pasti ada akibat, atau ada akibat pasti ada sebab. Jadi kalau ada akibat nanti kejatuhan ini, ternyata tanpa dia sadari, sebetulnya sebabnya dia juga yang ciptakan. Walaupun dia tidak menyadari bahwa sebetulnya ini perbuatannya, ketika nanti jatuh ke sini, dia nyalahkan ini. Padahal sebetulnya kesalahan itu ada pada dirinya, ialah menolak balok yang ada di sebelah kirinya. Jadi kelihatannya balok yang di sebelah kirinya didorong, tetapi balok sebelah kanannya menimpa dia. Sebab akibat. Akhirat adalah akibat, dunia adalah sebabnya. Kalau di dunia kita mendorong balok, di akhirat maka balok itu akan menimpa kita. Begitu juga dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Maka Al-Quran itu benar-benar menghormati hukum sebab akibat ini. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am surat yang ke-6 di ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah engkau mencaci, menista apa saja yang orang lain sembah selain Allah. Ingat, sembah selain Allah berarti termasuk patung. Apalagi orang yang dimuliakan. Keluar Pak. Jadi kalau kita kita mengganggu orang lain, ya tinggal tunggu waktunya orang lain juga akan mengganggu kita. Kalau kita mendorong ini balok, maka balok ini nanti juga akan mendorong kita ke sini, menimpa kita. Seperti itulah hukum kehidupan ini. Maka agama benar-benar menyuruh kita menghormati orang lain, karena kalau kita menghormati orang lain, kita dapatkan kehormatan juga. Kita memuliakan orang lain, kita mendapatkan kemuliaan juga. Kita menanamkan kebahagiaan ke dalam jiwa orang lain, maka kita juga akan mendapatkan kebahagiaan dalam jiwa kita.
Manja abil hasanati. Siapa yang datang kepada Allah atau siapa yang melakukan perbuatan hasanah, falahu khairu minha, maka dia berhak baginya mendapatkan yang lebih baik daripada itu. Jadi manja abil hasanati, siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya falahu, baginya khairun, berhak mendapatkan yang lebih baik minha, dari al hasanah tersebut. Nabi mengatakan kalau kita melakukan satu hasanah, Allah berikan 10 pahala. Satu hasanah dikasih 10 pahala. Ya. Jadi manja abil hasanati falahu khairun minha. Wa manja abis sayyiati, sebaliknya siapa yang juga menciptakan keburukan, menjadi sebab, melakukan sebab keburukan, kejahatan, fala yujzal ladzina amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun, maka mereka juga akan mendapatkan hal yang sama. Fala yujza, mereka tidak akan dibalasi. Siapa mereka? Alladzina, orang-orang yang amilus sayyiat. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan jahat itu tidak akan dibalasi kecuali sesuai dengan perbuatan mereka juga. Illa ma kanu ya'malun, kecuali apa yang mereka kerjakan. Cuma Bapak Ibu jemaah sekalian, kita lihat kalau melakukan perbuatan hasanah, Allah membalasnya, akibatnya apa? Khairun minha, lebih baik daripada kebaikan yang dilakukannya. Tapi kalau melakukan kejahatan, hanya mendapatkan kejahatan setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Mendapatkan hukuman setimpal dari yang dilakukan. Apa sebabnya? Karena orang berbuat baik itu selain mendapatkan akibat logis daripada perbuatan baiknya, Allah memberikan apresiasi kepadanya. Maka karenanya mendapatkan imbalan yang lebih baik daripada kebaikannya. Karena selain mendapatkan akibat logis daripada kebaikan itu, juga mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, perhatikan ini. Saya terjemahkan dulu ya. Saya terjemahkan dulu ini ya. Saya terjemahkan dulu ayat ini. Inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an ini, yahdi lillati, membimbing kepada jalan yang aqwam, yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, dan memberikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal saleh. Apa kabar gembiranya? Anna lahum ajran kabira, bahwa bagi mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini surat 17 ayat 9. Nah, kita lihat, itulah makanya jemaah sekalian berbahagia, Al-Qur'an itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Al-Quran itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Innalladzi farada alaikal Qur'ana. Sungguhnya alladzi farada alaikal Qur'ana. Yang farada ini fardu, yang difardukan. Sungguhnya yang Allah wajibkan kepada Muhammad. Farada alaikal Qur'ana. Yang Allah wajibkan kepadamu Muhammad adalah Al-Quran ini. Jadi ingat, Nabi Muhammad itu kewajibannya menyampaikan Al-Quran, jadi bukan yang lain. Ya. Jadi kita lihat ini farada, memfardukan, ya, yang Allah, maksudnya Allah pelakunya, innalladzi, sungguhnya yang dia Allah wajibkan kepadamu Muhammad adalah Al-Quran, yaitu menyampaikan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini benar-benar menjadi amanah terbesar Allah kepada manusia sebetulnya, bukan yang lain. Cuma sayangnya kita termasuk orang Islam sekarang, yang kita pelajari kan rata-rata cuma di pinggir-pinggir saja. Ya, sayap-sayap luarnya Al-Quran, ilmu-ilmu pendukung yang begitu jauh, tidak terlalu dekat juga. Nah, sehingga jemaah sekalian berbahagia, kita tidak pernah masuk kepada substansi Al-Quran. Sehingga ketika kita tidak pernah masuk kepada isi dan hakikat Al-Quran, ya jiwa kita tidak pernah mengalami pertumbuhan menuju kepada kesempurnaan.
Karena Al-Quran ini kan adalah merupakan pupuk hati. Al-Quran ini adalah merupakan cahaya yang membuat jiwa kita menjadi terang. Maka kita lihat ini, dan ini Bapak Ibu yang ikut pengajian kita sudah berkali-kali kita temukan ayat seperti ini. Innalladzina farada alaikal Quran. Sungguhnya yang Allah wajibkan kepada Muhammad adalah Al-Quran ini. Supaya kamu menyampaikan Al-Quran ini kepada manusia. Jadi seandainya Nabi hidup kembali sekarang, maka dia datang menyampaikan Al-Quran kepada kita, bukan yang lain. Innalladzina farada alaikal Quran. Bagi yang percaya kepada akhir zaman ada namanya Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi ini dipercaya oleh seluruh kelompok-kelompok agama, bukan hanya Islam. Dengan cara penyebutan yang berbeda-beda. Kalau dalam Islam, baik Sunni ataupun Syiah, mereka percaya ada namanya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi itu apa? Imam Mahdi itu adalah pasangan Al-Quran. Dia datang untuk mengajarkan dan menyempurnakan terlaksananya Al-Quran kepada seluruh manusia. Innalladzina farada alaikal Qur'ana laraduka ila ma'adin. Dan nanti Al-Quran ini akan mengantarkan kamu Muhammad ila ma'ad, kepada tempat kembali, yaitu hari akhirat. Jadi Al-Quran ini sebetulnya adalah mengajarkan kita jalan yang harus ditempuh untuk kembali kepada kampung halaman kita yang sungguhnya. Kampung halaman kita yang sungguhnya adalah akhirat. Ma'ad tadi, ingat tadi kata-kata akhirat. Yaumul akhirah. Ad-darul akhirah. Jadi kalau kita ingin menempuh jalan kembali ke akhirat, ya melalui Al-Quran. Tidak ada jalan kembali ke akhirat tanpa melalui Al-Quran. Karena di sini dikatakan, innalladzi farada alaikal Qur'ana laraduka ila ma'ad. Al-Quran ini akan benar-benar memandu kita untuk kembali kepada ma'ad, tempat kembali kita. Nah, kalau kemudian ada yang mengikutinya, silakan. Yang tidak mengikutinya, silakan juga. Disinilah kita lihat, walaupun kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan strict mengajarkan Al-Quran, tetapi pada saat yang sama Al-Quran juga menghormati apa yang disebut dengan kebebasan untuk memilih. Kebebasan berkehendak. Maka setelah Al-Quran diajarkan ini, qul, katakanlah Muhammad. Jadi, tapi dengan catatan harus diajarkan, sampaikan. Di setiap ada masalah, sampaikan Al-Quran. Baru kalau setelah itu, qul, katakanlah, Rabbi a'lamu man ja'a bil huda. Tuhanku lah yang paling tahu siapa yang datang kepadanya dalam bil huda. Bi-nya dengan hadu, artinya apa dengan huda? Yaitu dengan Al-Quran. Ya. Jadi bil huda. Karena Al-Quran itu kan al-huda. Zalikal kitab la raiba fi hudan, kan huda. Ya, jadi siapa huda? Al-Quran. Jadi Allah tahu, Tuhanku tahu siapa yang datang kepadanya dengan mengikuti bimbingan panduan daripada Al-Quran. Dan juga tahu waman huwa fi dhalalin mubin. Dan dia juga tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tekankan bahwa orang berada dalam kesesatan yang nyata itu kapan? Manakala tidak sejalan, tidak in line with Al-Quran. Tidak segaris dengan Al-Quran. Begitu tidak segaris dengan Al-Quran, berarti dia berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi parameter tolok ukur sesat tidaknya kita adalah Al-Quran. Ingat, kita ya, bukan orang lain. Kenapa? Karena orang lain Allah yang tahu. Tidak perlu kita mengevaluasi orang lain. Yang kita evaluasi diri kita. Ingat, selalu kita sampaikan di sini. Ayat ini untuk mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah ja'a, datang kepada Allah bil huda, atau justru fi dhalalin mubin? Ini untuk diri kita. Ulangi lagi Pak Ibu sekalian. Jadi ayat ini adalah untuk diri kita. Waktu Allah berbicara pun menggunakan kata-kata kamu. Walaupun aslinya adalah Muhammad, tetapi ini untuk kita sekarang. Jadi kita sekarang mengevaluasi. Apa sebabnya? Karena kalau kita sudah terlanjur meninggal, Bapak Ibu sekalian, benar-benar tidak bisa kembali ke dunia, dan akhirat itu selama-lamanya. Dunia ini kalau kita hidup katakanlah 100 tahun, dibagi dengan tidak terbatas, itu tidak ada nilainya, 0 namanya Bapak Ibu sekalian. Jadi benar-benar merugilah orang yang karena terpukau oleh kehidupan dunia lalu meninggalkan perjalanannya kembali kepada Allah, dan perjalanan kembali kepada Allah adalah melalui Al-Quran. Tidak ada jalan lain. Selain daripada itu, fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata.
Makanya tadi wajar kalau tadi ayat yang kita angkat sebelum ayat tadi, yaitu yang membaca Al-Quran tadi, yaitu surat Al-Isra ayat 9. Wa inna hadzal Qur'an yahdi lilladzi hiya aqwam. Al-Quran ini benar-benar memandu kita ke jalan yang paling lurus. Dan inti daripada Al-Quran adalah ketauhidan. Ma kuntah tarju an yulqa ilaikal kitab. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sendiri tidak pernah berharap untuk jadi nabi. Ingat, dia tidak pernah berharap. Tidak pernah ada nabi yang berharap diberikan mujizat. Semua mujizat datang secara spontan. Datang secara tiba-tiba ketika dibutuhkan, dan itu benar-benar murni prerogatif dan otoritas Allah, bukan Pak. Di sini katakan wa ma kunta, dan kamu Muhammad tidak pernah. Maknya di sini tidak. Kamu Muhammad tidak pernah berharap an yulqa ilaikal kitab, untuk diberikan kepada kamu kitab suci. Kamu tidak pernah berharap untuk diturunkan kepadamu yaitu kitab suci, Alkitab, Al-Quran. Nah, jadi jemaah sekalian, ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, jangan kita pernah berharap bahwa kita nanti akan menjadi ahli Al-Quran. Karena kalau itu terjadi, ada harapan. Dan kita lihat di sini jemaah sekalian, Nabi Muhammad saja tidak pernah memiliki harapan dalam dirinya supaya diturunkan kepadanya Alkitab. Lalu kenapa bisa dapat kitab? Ya, itu murni urusan Allah. Murni urusan Allah. Jadi sang Nabi sendiri, Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah berharap untuk jadi Nabi, untuk diberikan kepadanya kitab suci. Lalu apa? Ya, dia beribadah kepada Allah semata-mata hanya untuk mendekat kepada Allah. Itu juga yang harus kita lakukan di sekarang kita, yaitu dengan qurbatan ilallah, atau taqarrub kepada Allah. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan, baik yang mahda ataupun yang gairu mahda, salat 5 waktu dan selainnya, salat, puasa, zakat dan selainnya, niatnya semata-mata apa? Qurbatan atau taqarrub kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang namanya mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu membinasakan keinginan-keinginan kita. Membinasakan harapan-harapan kita. Harapan kita, keinginan kita cuma satu, yaitu menyatu dengan Dia. Kembali kepada asal kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentang Allah berikan nanti kepada kita kearifan, hikmah dan sebagainya, itu bukan urusan kita. Kalau kita mengurusi itu, berarti bukan Allah yang kita ingin datangi, tapi kita ingin mendapatkan sesuatu. Kalau kita datang kepada Allah supaya ini dan itu untuk kita, berarti bukan Allah yang kita tuju, diri kita sendiri. Jadi oleh sebab itulah, ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab illa rahmatan min rabbik, kecuali bahwa itu adalah semata-mata rahmat dari Tuhanmu Muhammad. Karenanya Nabi Muhammad sudah rahmatan lil alamin. Illa rahmatan min rabbik fala takunanna zahiran lil kafirin. Karena kenabian, kitab suci itu bukan dari diri kamu, keterpilihan itu juga bukan diri kamu, bukan manusia melakukannya, tapi Allah, maka fala takunanna, janganlah engkau menjadi zahiran, penolong, penzahir lil kafirin, yang menolak Allah. Karena namanya mengkhianati Allah. Allah memberikan kitab suci kepadanya, tetapi Nabi kemudian menolong orang-orang yang justru ingkar kepada Allah. Jadi fala takunanna zahiran lil kafirin. Ini juga artinya Nabi di akhirat nantinya berlepas diri, tidak akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang kafirin. Siapa kafir di sini? Yaitu menentang perjalanan kembali kepada Allah dengan, ulangi lagi, dengan menggunakan Al-Quran. Jemaah sekalian, kalau kita merasakan apa saja yang kita dapatkan, itu tidak ada tempat untuk berkeluh kesah. Allah memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Kita tidak ada, tetapi kemudian Allah mengadakan kita.
Maka satu-satunya yang pantas kita ucapkan adalah bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, yaitu satu-satunya yang pantas kita puji hanya Dia saja. Wala yasuddunaka an ayatillah. Dan janganlah yasuddannaka. Siapa yasuddannaka? Mereka tadi yang kafaru, lil kafirin tadi. Jangan sampai mereka Muhammad yasuddunaka, menghalangi kamu an ayatillah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian, bisakah kira-kira coba kita belajar sedikit-sedikit? Ya, benar-benar tidak terpengaruh, tidak terintervensi oleh kegiatan lain di dalam mempelajari Al-Qur'an. Ya, sebagaimana Nabi juga dikatakan ini. Wala yasuddunaka, jangan sampai mereka Muhammad menghalangi engkau an ayatilah, dari menyampaikan ayat-ayat Allah tadi. Kita artikan menyampaikan tadi karena perintah tadi yang difardukan Allah kepada Nabi adalah menyampaikan Al-Quran. Dan janganlah karena debatan mereka, janganlah karena angan-angan panjang mereka selalu datang mendebat Nabi yang menyebabkan kamu terhalangi dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Ba'da iz unzilat ilaika, setelah ayat itu diturunkan kepadamu. Karena begitu Al-Quran turun kepadamu, maka menjadi kewajiban untuk melaksanakan, untuk menyampaikannya. Jadi jangan sampai mereka menghalangi kamu dari menyampaikan ayat Allah setelah ayat-ayat itu unzilat, diturunkan ilaika kepadamu. Sekarang Al-Quran sudah ada di tangan kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Harusnya kita tidak boleh terhalang oleh apapun juga. Karena kita nanti di akhirat akan bertanggung jawab. Ingat jemaah sekalian, siapa yang mengaku mencintai Allah, kita ajukan pertanyaan, bagaimana cara Bapak Ibu mencintai Allah? Kalau kita mencintai sesama manusia kan dengan kita misalnya ketemu, ibu-ibu bisa terutama cipika-cipiki, jabat tangan, ya, berpelukan misalnya, ataukah ngundang makan bersama, ataukah dikasih tumpangan di rumahnya, kan begitu. Karena yang namanya cinta itu selalu menyatukan. Nah pertanyaan, apa tanda kalau kita mencintai Allah? Sementara kita jauh daripada Al-Quran. Ingat, representasi Allah yang bisa dijangkau oleh panca indera kita, representasi Allah yang bisa dijangkau oleh akal pikiran kita adalah Al-Quran. Karena Allah itu zatnya Allah tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Zatnya Allah tidak mungkin dijangkau oleh akal pikiran kita. Maka supaya Allah punya wakil di sekitar kita yang bisa dijangkau oleh panca indera dan akal pikiran kita, diturunkanlah Al-Quran. Unzilat ilaika, diturunkan kepada Muhammad Al-Quran. Jadi tidak ada tanda kita mencintai Allah apabila kita tidak secara istiqomah mencintai Al-Quran. Tidak ada tandanya. Tidak ada tanda kita mencintai Allah kalau kita tidak mencintai Al-Quran. Wada'u ila rabbik. Maka Muhammad, serulah manusia. Ingat, wada'u, kepada siapa? Tuhan. Jadi artinya tidak bisa Nabi menyeru manusia kepada Tuhan kalau tidak ada Al-Quran. Kenapa? Karena orang tidak bisa mempersepsi Allah. Allah tidak bisa dijangkau dengan panca indera kita. Zatnya Allah itu adalah benar-benar sangat-sangat basit. Basitul hakika istilahnya. Basitnya basit, sederhananya sederhana. Karena sederhananya sederhana, maka tidak mungkin dijangkau oleh panca indera kita dan akal pikiran kita. Maka ketika dikatakan ud'u ila rabbika, caranya bagaimana? Al-Quran. Wala takunanna minal musyrikin, jangan sampai menjadi musyrik. Kalau begitu apa yang dimaksud musyrik di sini? Kita terpalingkan oleh Al-Quran dengan apapun. Jadi apapun yang memalingkan kita daripada Al-Quran, urusan apapun yang memalingkan kita dari Al-Quran, sebetulnya mohon maaf, kita sudah syirik kepada Allah. Kita sudah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu kedatangan tamu penting di rumahnya. Tamu penting. Tetapi Bapak Ibu sekalian pergi ke tempat lain. Ada tamunya di rumahnya, tamu super penting. Tapi kemudian Bapak Ibu pergi ke tempat lain. Apakah bisa disebut menghormati atau mencintai tamunya? Itu baru tamu manusia. Bagaimana dengan Allah SWT? Maka Allah mengatakan, wala takunanna minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi bagian daripada orang-orang yang persekutukan Allah. Jadi harusnya yang ada dalam jiwa kita adalah Allah. Ketika yang ada dalam jiwa kita adalah Allah, berarti siapa? Al-Quran. Karena zatnya Allah tidak bisa dijangkau oleh
panca indera kita dan akal pikiran kita. Yang bisa dijangkau akal pikiran kita adalah keberadaan Allah, bahwa Allah ada. Allah itu ada, karena tidak mungkin semuanya ada kalau tidak ada yang mendahului keberadaannya. Makanya ayat terakhir, ini adalah ayat terakhir daripada surat Al-Qasas. Ayat terakhir. Maka terakhirnya adalah wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Maka janganlah kalian menyeru selain daripada Allah atau bersama dengan Allah. Jadi menyembah Allah juga tapi menyembah yang lain juga. Ilahan akhar, ilah yang lain. Apa arti ilah yang lain? Semua yang memalingkan kita dari menyimak, mempelajari, mentadaburi kitab suci Al-Qur'an. Semua yang memalingkan kita dari mentadaburi Al-Qur'an adalah pada dasarnya telah menjadi ilah bagi kita. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Itulah sebabnya kenapa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Karena anak tidak boleh menjadi sebab orang terpalingkan dari Allah. Itulah sebabnya kenapa Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar ke padang pasir yang tidak bertuan atas perintah Allah. Karena istri tidak boleh menjadi penghalang untuk bersama dengan Allah melalui kitab sucinya. Kenapa Hajar rela ditinggalkan oleh Ibrahim di padang pasir? Karena Hajar juga tahu bahwa tidak boleh menduakan Allah dengan suami kita. Maka Allah mengatakan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan pernah menyeru bersama dengan Allah ilah-ilah yang lain. Kenapa Nabi Ismail rela disembelih oleh ayahnya? Karena Nabi Ismail tahu bahwa cinta kepada ayah orang tua tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain dia. Jadi la, tidak ada penegasian. Ilah, tidak ada ilah illa kecuali Allah. Jadi jemaah sekalian, ini adalah illa huwa. Jadi la ilaha illahu. Jadi ada 4 kata-kata di sini. La ini adalah negasi, menolak, ya, rejeksi terhadap apapun. Ilah apapun. Ilah itu sesuatu yang disembah, sesuatu yang menyebabkan kita berpaling dari Allah, berpaling daripada kitab sucinya. Kita mengatakan la, jadi menolak, negasi. Ya. Ilah. Setelah kita menegasi, baru ilah kecuali huwa dia. Jadi la ini namanya apa? Namanya takhalli. Ini namanya takhalli, yaitu pengosongan. Menegasi itu membersihkan jiwa kita. Mengeluarkan seluruh kebesaran makhluk di dalam jiwa kita, di dalam ruang kesadaran kita. Kita keluarkan dengan kata la, keluar semuanya. La. Apa yang dikeluarkan ilah? Apapun juga. Semua jenis ilah. Mau harta benda, mau pangkat dan jabatan, anak, suami, istri, dan sebagainya harus keluar dari jiwa kita. Baru kita berkata ilah kecuali. Ya, jadi kita tidak bisa berkata ilah kalau tidak bisa negasi dulu. Jadi negasi dulu, apa yang dinegasi semua ilah. Baru mengatakan ilah, baru melakukan eksepsi namanya, kecuali. Ya. Ini disebut dengan apa? Tahalli. Ya. Jadi ini adalah takhalli, ini adalah tahalli. Takhalli adalah pengosongan, tahalli adalah pengkondisian. Kecuali huwa tajalli, dia. Jadi barulah dia bertajalli. Jadi tidak ada ilah kecuali huwa saja. La ilaha illahu. Kullu syai'in halikun. Allah mengatakan, ingat, segala sesuatu akan binasa, hilang. Kullu syai'in, apa artinya kullu syai'in? Segala sesuatunya, seperti tadi Qarun. Berpisah dengan Fir'aun, berpisah dengan propertinya, berpisah dengan dayang-dayangnya, berpisah dengan budak-budaknya, berpisah dengan semua kendaraannya mewah. Semuanya berpisah. Kenapa? Kullu syai'in halik. Segala sesuatu akan binasa. Kata ayat ini segala sesuatu akan binasa. Karena hakikatnya mereka memang tidak ada. Segala sesuatu selain Allah berada mengambang di antara ada dan tiada. Namanya disebutkan mungkin. Mungkin ada, mungkin tiada. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu adalah binasa. Jemaah sekalian, ini tidak menggunakan bentuk waktu akan binasa. Tapi binasa, kata-kata halikun ini, kalau Bapak perhatikan, kata halikun kata benda. Jadi segala sesuatunya tidak ada. Segala sesuatu itu binasa.
Karena segala sesuatunya itu adalah bergerak kecuali Allah. Karena dialah penggerak yang tak bergerak. Segala sesuatu yang bergerak hakikatnya tidak ada. Kalau dia ada pasti tidak bergerak. Karena namanya gerak berubah dari waktu ke waktu, dari momen ke momen, dari poin ke poin. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu binasa hakikatnya. Yang tidak binasa apa? Illa wajahahu. Kecuali wajah Allah saja. Maka inilah yang harus kita selamatkan di dalam diri kita dengan kata huwa tadi di sini. Wajah Allah lah yang diselamatkan di dalam jiwa kita. Segala sesuatu akan binasa. Siapa yang tidak mengikrarkan kalimat ini dan tidak memprinsipkan di dalam jiwanya, dia akan kecewa. Karena semua yang dijadikan sebagai tempat bergantung akan binasa, akan hilang. Seperti mana Qarun tadinya yang bergantung kepada apa yang dimilikinya, sekarang tiba-tiba hilang. Dia tidak ada yang bisa menolongnya, dan dia juga tidak bisa menolong dirinya sendiri. Lahul hukmu, karena semua hukum adalah milik Allah. Semua hukum adalah milik Allah. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah semuanya akan dikembalikan. Kita manusia semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mau kemana sebetulnya Bapak Ibu sekalian? Kita tidak dikembalikan kepada suami kita. Kita tidak dikembalikan kepada istri kita. Kita tidak dikembalikan kepada anak cucu kita. Kita tidak dikembalikan kepada kakek nenek kita. Kita tidak dikembalikan kepada pangkat dan jabatan kita. Kita tidak dikembalikan kepada properti kita. Tetapi ilaihi turja'un, kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Maka karena hanya kepada Allah kita kembalikan, semuanya harus kita binasakan dalam kesadaran kita. Ketika kita membinasakan semuanya, karena hakikatnya memang binasa, kita menjadi fana. Apa yang kita sebut mengada itu menjadi fana. Dan ketika kita fana, binasa, barulah kita ada. Di mana adanya? Di dalam diri Allah. Terjadilah fana, kefanaan kita hilang, lalu kemudian kita baqa lillah. Kita baqa Allah. Kita akan kekal di dalam diri Allah SWT. Karena tidak boleh dalam diri Allah ada dualitas. Jadi hanya dengan memfanakan diri kita. Kalau Bapak Ibu sekalian baca surat Ar-Rahman, di sana ada 2 kali muncul kata-kata kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan fana kecuali wajah Tuhanmu yang maha mulia. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita benar-benar tertuntun dengan Al-Qur'an. Kita menghilangkan seluruh kehendak pribadi kita, seluruh pertimbangan subjektif kita, dan kita benar-benar menghadirkan hanya Allah saja. Dan Allah sebetulnya akan hadir dengan sendirinya apabila kita menegasi semuanya. Nabi tak disebutkan tidak pernah berharap untuk jadi nabi, tidak pernah berharap untuk kepadanya Al-Quran. Lalu apa harapan Nabi satu-satunya? Allah, binasa dan dalam dirinya, dan kemudian baqa di dalam Allah Subhanahu wa taala. Maka selesailah surat Al-Qasas kita. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Barakallahu fiik. Afwan. Satu soalan Ustaz. Ya, Dalam silakan. ayat 88 Allah menyebut semuanya binasa kecuali illa wajah. Wajah ni Allah pilih sendiri sebagai kata khas daripada lain-lain tubuh untuk kita punya penerimaan akal yang rasional tadi. Boleh beri pencerahan kenapa Allah sengaja pilih wajah daripada lain-lain perkataan situ Ustaz? Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi jemaah sekalian, pertanyaannya ikhwan kita ini adalah kenapa Tuhan menggunakan kata wajah di sini? Ya. Kata-kata wajah, wajahahu, wajahahu. Dengan demikian jemaah sekalian, kita tahu wajah di sini, wajahahu di sini adalah ada dua kata benda di sini, karena ini namanya mudhaf ilaih dalam bahasa Arab. Wajah dan nya, wajahnya, wajahahu. Jadi wajah dan Allah. Kalau hu-nya, domirnya diganti dengan aslinya menjadi wajah Allah. Jadi illa wajahallahi. Ya, jadi kalau kita ganti hu-nya, illa wajah, kecuali wajahnya Allah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, apa itu wajahnya Allah? Di dalam surat Al-Baqarah juga Allah berfirman,
Jadi kita lihat dulu surat Al-Baqarah supaya kita lihat apa namanya tulisan aslinya. Ayat 115. Allah berfirman, walillahil masyriq wal maghrib. Walillahil masyriq wal maghrib. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Kata timur dan barat berarti seluruh entitas, seluruh entity, seluruh hal, seluruh sesuatu adalah milik Allah. Artinya milik Allah adalah merupakan jelmaan Allah, tajalliyat dari Allah. Keluar dari dirinya Allah. Tadinya tidak ada, yang Allah lah yang mengadakannya. Nah, karenanya fa'ainama tuwallu. Maka ainama, kemana saja, wherever, kemana saja. Tuwallu, kamu menghadap. Jadi kemana saja kamu menghadap. Kata kemana saja kau menghadap di sini artinya ke arah mana saja kita menghadap. Tuwallu, ke arah mana saja, benda apa saja, sekecil virus sekalipun. Atom, elektron, proton, neutron, yang lebih kecil daripada atom itu. Apalagi yang besar, makrokosmos ini. Fa'ainama tuwallu, kemana saja kau menghadap. Kemana saja kau berpaling. Fasamma, maka disitulah. Sama di sini artinya disitulah. Maka disitulah. Wajahullah, ini tulisannya wajahullah. Tadi kan wajahahu atau wajahuhu, ini wajahullah. Ya. Ini adalah dua di sini, ya. Yang pertama adalah wajahun, ini satu kata, terus ini adalah kata yang kedua, ya. Mudah-mudahan. Fasamma wajahullah. Maka kemana saja kau menghadap, maka sama di situlah wajahullah. Jadi Jemaah sekalian berbahagia, kalau begitu, kenapa disebut tadi semuanya binasa? Lalu apa wajah Allah? Nah, Jemaah sekalian berbahagia. Kita sampaikan Jemaah sekalian bahwa di balik sesuatu yang mulki ada malakutinya. Di balik sesuatu yang mulki ada malakutinya. Di balik sesuatu yang material ada non materialnya. Jadi dalam pandangan ontologi namanya, yang kita sebut materi itu sebetulnya tidak materi sepenuhnya. Selalu ada bentuk-bentuk yang mengikuti materi itu. Nah, bentuk itu apa? Bukan materi. Ya, bentuk itu bukan materi. Dan bentuk itulah yang bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Kenapa? Karena dia yang bertempat di dalam mental kita. Materinya, bendanya tidak bisa masuk. Bola kaki tidak bisa masuk ke kepala kita. Meja tidak bisa masuk ke kepala kita. Sapi tidak bisa masuk ke kepala kita. Apalagi makrokosmos, alam semesta, tidak bisa masuk dalam pikiran kita. Lalu kenapa kita bisa mempersepsi? Kenapa kita bisa memahami semuanya? Melalui bentuk-bentuk itu. Jadi pada saat kita melihat benda-benda material, akal pikiran kita memisahkan materi benda itu dengan bentuknya. Bentuknya diambil masuk dalam diri kita, bentuk itu bukan materi, dan karena kita sebut dengan malakut, sedangkan bendanya di luar, kita sebut dengan materi, atau mulki. Maka Allah mengatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tempat lain, di dalam surat Yasin mengatakan, Subhanalladzi biyadihi malakut. Jadi ketika menggunakan kata mulk, menggunakan kata tabarak. Ketika menggunakan kata malakut, subhanah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Mulk. Surat Yasin bagian terakhir, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, dengan demikian yang dijangkau oleh akal pikiran kita adalah wajah. Dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, yang kita bisa jangkau dengan akal pikiran kita bukan zatnya Allah, tetapi apanya? Wajahnya. Zatnya Allah tidak bisa. Jadi wajahnya bagaimana caranya? Melalui apa yang kita saksikan. Fasamma wajahullah. Jadi akal pikiran kita harus bekerja kemana-mana, tetapi hanya sampai pada tingkat memahami bahwa semuanya itu adalah merupakan tajalliyat, refleksi, bayangan, cerminan daripada Allah SWT. Zatnya Allah tidak bisa. Nabi mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berikutnya ada lagi pertanyaan berikutnya. Ya, ada Ustaz. Saya Pak Ustadz. Oh, Silakan Pak Ron. Pak Ustadz tadi dalam uraian di surat 86
menyebutkan bahwa untuk menuju kepada Allah kita harus membinasakan harapan-harapan kita. Apa kira-kira uraian yang lebih lanjut di sini, Pak Ustadz? Membinasakan harapan kita. Baik sekali, Pak. Jadi jemaah sekalian, supaya kita ini benar-benar bisa fana itu artinya kita hilang. Yang ada hanya Allah, kan kita mengatakan la ilaha illallah. La ilaha itu termasuk diri kita. Yang dilakan itu, yang ditidakkan itu termasuk diri kita. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha, berarti tidak ada juga la ruslimali, la parum, ya, la aku, la ijazah saya, la gelar saya, la semuanya illallah. Jadi pada saat kita menolak itu semuanya, menegasi semuanya, maka kemudian tidak ada lagi yang ada kecuali hanya Allah saja, zatnya Allah saja. Nah, dengan demikian termasuk apa di dalamnya? Termasuk harapan-harapan kita, Pak. Iya. Termasuk harapan-harapan kita. Bagaimana kepada Allah? Nah, kalau kepada Allah sebetulnya bukan harapan ya. Walaupun kalau bisa disebut harapan tidak apa-apa, tapi maksudnya bahwa harapan yang harus dihilangkan di sini selain daripada Allah. Ya. Makanya harapan kita, raja kita satu-satunya hanya kepada Allah saja. Di dalam Al-Quran dikatakan faman kana yarju liqa, yang diharapkan juga bukan Allah tapi berjumpa. Faman kana yarju liqa, berjumpa dengan Allah. Falyamal amalan shalihan. Jadi semuanya kita hilangkan karena harapan-harapan inilah yang membuat orang baru menjadi berangan-angan, akhirnya kemudian melakukan kejahatan. Kalau kita baca berita-berita, sumber kejahatan ini adalah angan-angan semuanya. Harapan-harapan. Dia tiba-tiba harapan itu menggedor-gedor kesadarannya, lalu kemudian menekan, ketika kemampuan tidak ada, sementara harapan itu semakin membesar, maka lahirlah kejahatan, mencuri, merampok, dan sebagainya, Pak Ron. Lalu bagaimana? Apa kita tidak boleh beli? Itu otomatis saja nanti muncul. Begitu kita ada sesuatu, misalnya Allah karuniakan kepada kita uang, dan kita tidak punya sendal, ya kita beli sendal. Kira-kira begitulah, Pak Ron. Iya. Jadi begitu Allah berikan kepada kita uang, misalnya, kita ambil yang kasarnya uang, ya langsung kita terpikirkan, wah saya tidak punya sendal, beli sendal, kayak gitu-gitulah. Ya, saya lapar, makan, begitulah. Jadi jemaah sekalian sebagai agar apa? Agar ia menguasai kesadaran kita benar-benar hanya Allah. La ilaha illallah. Berikutnya lagi dari Ibu Ati Saraswati. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Rum. Semoga Pak Rum sehat walafiat. Amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Apakah sebab akibat bisa juga disebut karma? Ya, tapi kalau kepada orang lain ini beda. Kalau karma ini kalau versi agama Buddha itu ke apa namanya Bu Ati, apa namanya itu reinkarnasi, itu karmanya mereka. Jadi katanya kalau ini misalnya sependek pengetahuan saya ya, karena saya tidak begitu banyak tahu agama orang lain, agama Buddha, tapi yang saya tahu misalnya ada gajah yang sakit-sakitan misalnya, boleh jadi itu adalah orang dulu yang melakukan kesalahan, sekarang direinkarnasi menjadi gajah untuk menerima karmanya, begitu saya Pak Buati. Nah, jadi kan bagi kita ini tentu agak beda ya, karena kok kemudian orang yang salah, gajah yang kemudian menerima itu. Tapi bagi mereka dia percaya bahwa yang bangkit itu sebagai gajah adalah yang tadinya jadi manusia, banyak kesalahannya, sekarang muncul dalam bentuk seperti itu. Itu yang saya tahu saya. Mudah-mudahan sih tidak begitu ya, karena kita serahkan kepada teman-teman kita beragama Hindu, Buddha yang itu adalah agama mereka dan kita harus hormati. Tapi setahu yang kita tahu, yang karena ini pertanyaan Bu Ati, ya saya tahu saya seperti itu. Dan karenanya agak beda dengan sebab akibat. Ya, kalau sebab akibat itu adalah tidak pindah ke yang lain, ya akibatnya langsung akibatnya. Jadi misalnya tidak mungkin gajah yang menerima akibatnya sementara yang melakukan perbuatan sebab itu adalah yang lain misalnya, kira-kira gitu. Jadi sebab akibat seperti itu. Ada lagi yang lain? Kasih Ustaz. Ya, sama-sama buat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajahu. Apakah dapat diartikan ini nama-nama dan sifat-sifat Allah yang termanifestasikan pada makhluknya, terkhusus insan kamil, Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak. Ini pendapat yang bagus ya. Jadi namanya wajahnya itu terutama ya, semuanya sih sebetulnya, tapi terutama yang berkaitan dengan
af'al Tuhan yang kemudian diberikan nama-nama, asma-asma dan sifat-sifat. Hu-nya itu apa ya? Zatnya. Jadi wajahu atau wajhullah, Allah itu adalah zatnya, hu-nya adalah zatnya, sedangkan kita bisa mempersepsi, akal pikiran kita bisa mempersepsi adalah perbuatan-perbuatan Tuhan, af'al Tuhan yang kemudian diberi nama-nama. Lalu kemudian nama-nama ini sempurna pada diri seseorang yang disebut dengan insan kamil. Dengan demikian, insan kamil ini akan selalu mengantarkan kita kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena itu tadi, melalui wajahnya. Kemana saja kamu berharap, menghadap, fasamma wajhullah. Selalu ada wajah Allah. Dan kita saksikan bahwa Nabi Muhammad sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita melihat ke timur dan barat tadinya, dikatakan kemana saja kau menghadap, fasamma wajhullah. Siapa wajah Allah? Dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seperti itu. Ada lagi? Ustaz. Iya. Ayat 88 ini substansinya mirip dengan An-Nahl 96 yang Ustaz ajarkan kepada kami beberapa waktu yang lalu. Bunyinya indallahi baqi. Indallahi baqi. Artinya di sisi Allah semua kekal abadi. Mohon koreksi. Ya betul. Jadi isinya sama. Jadi di dalam surat An-Nahl ya, kita kembali ke surat An-Nahl. An-Nahl 96 Ustaz. Ya. Surat 16 ayatnya 96 ya. Jadi ma'indakum yanfadu. Ini sama. Apa yang ada di sisi kalian yanfadu. Nah, di sini bedanya adalah yanfadu menggunakan kata kerja, yaitu mudhari. Kalau tadi halikun itu adalah kata benda. Jadi artinya kata-kata yanfadu itu berproses untuk lenyap. Tapi kalau halikun hakikatnya memang tidak ada. Ma indakum yanfadu. Apa yang ada di sisi kalian itu pasti akan hilang. Ya, akan berangsur-angsur hilang. Yanfadu ini berangsur-angsur hilang. Karena ini kata kerja. Jadi apa saja yang ada di sisi kalian, ya yanfadu, berangsur-angsur akan hilang. Wa ma indallah, dan apa saja yang ada di sisi Allah, wa ma indallah baqin, yaitu akan selalu ada, baqa, kekal. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, ini ayat kita lihat kejadiannya tadi pada Qarun. Apa yang ada pada Qarun semuanya hilang, termasuk tubuhnya Qarun, termasuk dirinya hilang tenggelam dalam tanah. Ya, maka yang kita dapatkan nanti adalah yang ada di sisi Allah. Maka selalulah kita berpikir apa yang ada di sisi Allah. Karena semua yang ada di sisi kita itu hakikatnya tidak ada. Walanajziyannal ladzina sabaruna. Sabar sama tadi juga. Akan diberikan imbalan kepada orang yang sabar. Lamma sabaru, alladzina sabaru. Jadi walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Imbalan mereka yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kalau tadi khairun, lebih baik. Kalau ini bi ahsani, ahsan juga adalah tafdil juga, itu lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ada lagi yang lain? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Andi. Kalau di kolom chat sudah tidak ada, Ustaz? Kalau tidak ada lagi, berarti kita tutup majelis kita sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas partisipasi dan kehadirannya. Insya Allah pada hari Jumat besok kita akan berjumpa dengan surat baru, yaitu surat Al-Ankabut. Di dalam Al-Quran nama surat ini ada laba-laba, Ankabut laba-laba, ada semut, ada juga lebah, yaitu An-Nahl dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT menempatkan seluruh itu sebagai sesuatu yang terhormat, yang mulia, dan karenanya memuliakan Allah dengan memuliakan mereka semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesertaannya. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa dilapangkan hidupnya, dimudahkan jalannya, mendapatkan ilmu Allah SWT, dan karenanya dilapangkan nanti jalannya kembali kepada Allah SWT. Wa'alafu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.